Ini minggu ketiga ya berarti ya. Nah, minggu ketiga gue akan terus sebut tema tiap minggu, yaitu obedience act to be new habit. Sampai jadi kebiasaan hidup, ini akan terus disebutin gitu. Dan hari ini gue kasih judul yaitu gaya hidup pengikut Kristus. Mungkin udah banyak yang tahu asal nama Kristen itu dari mana gitu. Di Alkitab dicatat asal nama Kristen. Kristen itu awalnya dari nama ledekan gitu. Nama ledekan kayak dari katanya Kris, yaitu Kristus, dan akhiran itu maksudnya pengikut. Jadi kayak orang-orang yang selalu ngikut-ngikut Kristus terus diledekin gitu. Karena zaman itu kan Kristen itu nggak bagus. Maksudnya Kristen itu kayak pengikut yang nggak bener lah gitu lah. Pokoknya aliran baru, aliran sesat atau apa gitu. Jadi diledekin, nggak Kristen gitu. Sama aja kayak zaman sekolah gitu loh. Zaman sekolah kan suka nggak tahu kenapa ya, dari mana asalnya. Zaman sekolah itu kenapa ya teman-teman suka manggil nama kita pakai nama bapak kita. Jadi gue ngebayangin Yosia waktu sekolah dipanggil, "Oh Yahya, sampai jumpa besok ya," gitu, kayak gitu. Bukan nama Yosianya gitu loh dipanggil. Sampai bapak gua. Jujurnya soalnya, jujurnya gue cuma tahu nama bapak lu doang, Yosdi, anak member Tuti. Yang lain gue nggak tahu. Gue waktu sekolah dulu di SMA ada satu orang. Jadi kelas gue tuh lucu. Kelas gue tuh ada kayak Hendra ada 3 orang gitu. Hendra 2 orang, Henry 1 orang, Henny 1 orang. Jadi panggilannya kalau panggil 4 orang nengok semua. Terus ada Anton ada 2. Gue pertama penasaran, ini kan gue waktu itu statusnya gue anak baru kan. Ada Anton A, Anton B. Gue pikir Anton A, A-nya itu Antonius atau Alfandi atau apa gitu. B-nya kayak Bambang atau apa gitu loh. Nggak taunya karena biar ngebedain aja. Dua-duanya namanya cuma satu, Anton. Jadi bingung, Anton A, saya Bu, Anton B, gak ada singkatan, hanya buat ngebedain. Nah, ada lagi satu nama yaitu Ferry. Bukan Felani, bukan. Ferry ada 2 apa 3 orang. Nah, kebetulan gue cuma inget 1 orang Ferry, karena lumayan ngumpul, lebih sering ada interaksi sama dia. Nama panjangnya, dia bukan nama panjang sih, panggilan biar lebih diinget, namanya Ferry Apin. Jadi kayak ya orang Cina gitu, jadi Ferry Apin. Jadi dari kelas 1 SMA sampai 3 SMA itu gue nggak pernah manggil dia Ferry gitu, gue manggilnya Apin lah, Pen gitu ya, nengok aja ngomong gitu. Suatu hari gue ada kegiatan kelulusan atau apa, terus gue satu tim sama dia. Terus dianya kok gue butuh barang dari dia dan rumahnya tuh dekat sekolah. Akhirnya gue datang ke rumah dia nih. Rumahnya pokoknya dikasih tahu rumahnya belok sini belok sana segala macam. Terus gue ke rumah dia. Akhirnya gue sampai sono, ini kayaknya rumahnya nih. Ya udah panggil. Terus aku bilang ada orang keluar dari rumah itu, dan gue tahu rumah itu kok konveksi. Kalau konveksi udah pasti banyak macam orang, dan kalau ada orang Cina yang udah berumur keluar dari ruangan itu biasanya mandor nih, mandor konveksi. Gue panggil, "Su, Apin ada nggak, Su?" Dia pelototin gue. "Siapa? Apin ada nggak? Mau apa cari saya?" Gue langsung di situ gue baru inget, jangan-jangan Apin itu bukan nama Cina dia, tapi nama bapaknya. 3 tahun gue kenalan, gue baru tahu Apin itu nama bapaknya. Gila, gue malu. Diomelin dong. Ini momelin, malu. Gue langsung bingung. Hah? Kan gue nggak tahu ya. Karena mereka tuh udah kenalan sama dia, jadi gue sekolah di situ cuma SMA. Sedangkan yang lain tuh udah dari SMP, dari SD gitu. Gua doang dari SMA, jadi dan gua taunya dia tuh Ferry Apin. Ya udah, Apin itu nama Cinanya, udah gitu aja. Nggak tahu nama bapaknya. Malunya sih kebawa sampai hari ini. Sampai hari ini gitu. Kita bahas tentang pengikut Kristus karena gini. Dulu mungkin sebuah nama ejekan Kristen. Tapi sekarang kan udah jadi sebuah agama, dan sekarang jadi sebuah deklarasi kalau kita ini Kristen, berarti pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi kalau kita ngaku Kristen tapi kelakuan kita nggak ada nilai-nilai Kristus, patut dipertanyakan kita beneran Kristen apa enggak, atau kita orang yang rajin ke gereja doang, sebenarnya kita bukan Kristen itu. Nah, kita akan belajar dari gaya hidup jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa menerima perkataannya. Di situ si Petrus, Rasul Petrus, ketika kan waktu itu lagi setelah Yesus naik ke surga, disuruh tunggu di Yerusalem kan. 10 hari kemudian ketika di Yerusalem itu mereka lagi nunggu, lagi berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun. Yang dibilang Roh Kudus turun dan bentuknya seperti lidah api gitu, kayak ada api di kepala, bentuknya kayak gitu. Dan tiba-tiba mereka langsung berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Bukan bahasa roh ya. Karena banyak karismatik menyebutnya bahasa roh, bukan, bahasa asing. Dari mana taunya? Kalau baca kisah itu di Kisah Rasul pasal 1 disebut gini, orang-orang asing dari Mesir, dari Afrika, dari Ethiopia bilang gini, ini kan nelayan, kok bisa bahasa kita ya? Kok kita ngerti dia ngomong apa? Nah, berarti mereka ngomong pakai bahasa yang mereka sebenarnya belum pernah pelajarin. Dari bahasa, waktu itu kan dijajah ya, berarti waktu itu orang Israel bisa bahasa Ibrani, Yunani, dan Roma, karena keharusan, karena dijajah waktu itu. Tiba-tiba kok bisa bahasa Mesir, bisa bahasa Ethiopia gitu. Orang bingung, dan tambah lagi mereka ini bukannya nelayan. Jadi mereka terkenal nih, nelayan. Kenapa disebut kayak gitu? Karena gini, nelayan itu kastanya rendah. Nggak mungkin mereka punya uang buat sekolah sampai belajar bahasa asing. Dan zaman itu kalau bisa bahasa asing tuh hanya kayak kaum ningrat gitu loh, kayak orang terpelajar banget yang bisa waktu itu. Nah, makanya banyak orang heran. Karena heran, mereka dengerin ngomong apa nih orang, ngomong apa gitu. Jadi pertama bikin heran dulu. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu yang wah di dunia kekristenan, bikin sesuatu yang heran dulu aja. Lihatin. Makanya kenapa lo lihat kalau TikTok, Instagram segala macam, perhatiin deh YouTube gitu ya. Perhatiin yang viral tuh yang mana? Rata-rata yang nggak ada gunanya, tau gak sih? Yang nggak ada faedahnya sama sekali. Ada sempat video YouTube trending, videonya adalah cowok duduk kayak kamarnya 2 jam diem gini doang, terus paling pindah posisi 2 jam, trending lebih dari 1 juta viewer. Ini menunjukkan entah orang ini pinter atau masyarakat kita penontonnya yang memang ya gitulah, pokoknya gitulah. Lu lihat di Indonesia yang trending itu yang aneh gitu. KKI nggak aneh, KKI lebih ke ya nasib gitu aja. Maksudnya dia pengen berkarya tapi malah kena musibah gitu aja. Kena ya untuk sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Padahal dia nggak salah sebenarnya. Jadi kalau kita tahu apa yang bisa membuat sebuah hal yang mengherankan, orang akan menaruh perhatiannya sama kita. Dalam hal ini Yesus juga melakukan sebuah hal yang mengherankan kan. Kok bisa tiba-tiba ada guru dari satu kampung terpencil ya, Nazaret yang katanya nggak ada hal yang baik di situ, maksudnya nggak ada hal yang bagus di Nazaret, tapi kok kemana-mana dia pelayanan, kok orang buta sembuh, orang bisu sembuh, orang tuli sembuh, orang buntung kakinya sembuh, 5.000 orang lapar dikasih makan sampai kenyang, 4.000 orang lapar dikasih makan sampai kenyang, 10 orang kusta 10-10 sembuh. Ya kan heran gitu, kok siapa dia gitu loh. Kalau misalnya Nabi Elia masih hidup, mungkin orang nggak bakal heran. Oh, pantesan Elia. Tapi kalau pas waktu zaman itu Yesus melakukan hal itu, heran gitu loh. Kok bisa, kasarnya ya, kok bisa sih orang kampung kayak gitu? Kayak gitu loh. Jadi mengherankan. Makanya kenapa banyak orang ngikutin, pengen liatin terus, ngeliatin. Nah, walaupun di sisi lain ada orang yang mau mengikuti Yesus karena bertobat, tapi ada juga yang ngikutin Yesus karena seru aja gitu. Lihat, wih jago lu ya, taruhan sembuh gak, taruhan gitu. 3 mangkok soto ya gitu. Taruhan gitu. Pokoknya gitu. Jadi kalau mau bikin sesuatu, kalau mau menarik perhatian, bikin sesuatu yang mengherankan gitu. Perubahan yang diterima sama para rasul waktu itu setelah terima Roh Kudus, mereka tuh mampu berkhotbah dengan luar biasa, pakai bahasa-bahasa asing, itu aja udah mengherankan. Tiba-tiba Petrus punya karunia untuk nyembuhin orang, itu bikin lebih mengherankan lagi. Karena rasul-rasul kan bukan rabi, bukan pemuka agama gitu. Jadi zaman itu tuh yang bisa kayak gitu tuh cuma kayak nabi atau hamba Tuhan tertentu. Orang-orang kayak biasa mana bisa. Jadi ada stigma seperti itu. Ada stigma seperti yang bisa melakukan tanda-tanda mujizat cuma nabi, pokoknya cuma hamba Tuhan. Sama kayak kalau dunia sekarang tuh, oh yang bisa mendoakan ngusir setan di rumah tuh cuma pendeta. Kita mah jemaat bisa apa? Nah itu kan stigma, sesuatu yang salah dan berkembang, dan itu yang harus
beresin gitu. Tuh, dan mereka juga berbicara dengan hikmat gitu. Mereka diajak debat bisa ngejawab. Padahal secara akademis gitu atau secara kepintaran, karena mereka nggak sekolah tinggi, harusnya mereka tuh kayak perbendaharaan katanya tuh terbatas. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang kayak orang-orang kampung yang nggak sekolah, kenapa gampang banget kemakan hoax, kemakan berita palsu. Sekarang gini deh, kita aja yang di kota nih, udah sekolah kan semua. Livi juga udah sekolah sampai SMA, gue juga sekolah SMA, STT juga sekolah. Marwan masih mau selesaiin skripsinya, Yosia udah lulus kuliah, semua udah sekolah kan ya. Tapi percaya nggak ketika ada orang ngomong nih, nonton Mata Najwa deh, dari 100% percakapan situ, lu pasti ketemu ada kata-kata yang lu nggak ngerti ngomong apa sih. Misalnya gini, secara yudistrial gitu, ngerti nggak yudistrial itu apa? Lu dengerin mah seru aja, debatnya seru, berantemnya seru aja, ngeliatin gitu, seru aja, tapi nggak paham kan? Nah sama, kenapa orang kampung yang nggak sekolah, maksudnya yang nggak sekolah, nggak terpelajar, perbendaharaan katanya kan kurang. Nah ketika misalnya gue pengen jadi penyebar hoax nih, katakanlah sekarang tentang Omnibus Law gitu kan, kita ngomong, gue mau sebarin hoax nih ke orang-orang kampung biar mereka demo gitu misalnya, Bapak Ibu kita harus protes tentang Omnibus Law. Omnibus Law itu Bapak Ibu nggak tahu kan, saya jelasin. Omnibus Law dari kata om, ni, bus sama law, dimana om berarti paman, ni nikah, bus berbusa gitu. Ya gue nggak tahu, pokoknya gue bikin kata-kata rumit terus gue artiin, terus gue bikin seolah-olah pokoknya Omnibus Law ini sesat, ini akan merugikan masyarakat Indonesia, khususnya kampung ini, kita harus menolak ini. Terus mereka kemakan aja, padahal gue sebarin hoax. Kenapa mereka percaya? Karena mereka mendengar sesuatu yang mereka nggak paham, terus dikasih tahu. Ada banyak ajaran-ajaran di dunia kekristenan juga dulu ngaco kan. Dulu seorang hamba Tuhan dari luar, pokoknya terkenal, dia khotbah di Ancol, di Pantai Karnaval, yang hadir rame banget, ribuan orang. Waktu itu gembala gue yang lama, Pastor Timotius Arifin, jadi penerjemahnya gitu, jadi translator. Ada satu bagian yang dia bilang, dia khotbah tentang tentang Ayub. Dia khotbah tentang Ayub. Dia bilang gini, kenapa Ayub sampai mengalami kemalangan itu? Dalam satu hari bangkrut, di hari yang sama anak-anaknya mati semua, dan hari yang sama juga Ayub kena tulah gitu, keluar borok semua. Kenapa Ayub sampai kayak gitu? Dia ambil satu ayat doang dari Ayub pasal 1. Setiap hari Ayub selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk berdoa, minta pengampunan buat anaknya. Kalau setiap kali anaknya berbuat pesta, karena Ayub takut kalau waktu anaknya bikin pesta, anaknya itu berbuat dosa, makanya Ayub persembahkan korban tiap pagi. Nah hari itu Ayub lupa mempersembahkan korban, makanya dia terkena dengan semua musibah itu. Nah ini kan udah aneh gitu loh. Gua udah 25 tahun lebih pelayanan. Misalnya selama 25 tahun, gua kalau pergi keluar rumah selalu berdoa, minta perlindungan Tuhan. Dan gua nggak pernah kenapa-napa di jalan, nggak pernah kecelakaan atau apa. Satu hari gua lupa doa, tiba-tiba gua kecelakaan. Dan gua bilang itu karena gua lupa berdoa satu hari. Make sense gak? Selama 25 tahun gue berdoa, hanya satu hari gue nggak doa, tiba-tiba Tuhan izinkan kecelakaan. Itu kan nggak make sense gitu. Masa Tuhan sejahat itu? Tapi buat orang yang ngefans sama hamba Tuhan ini, mungkin aja mereka percaya dan mereka sebar-sebarin gitu. Belum lagi tentang ajaran sesat atau isu-isu akhir zaman. Yang kemarin ada satu gereja yang mengakui kalau Yesus udah datang ke dunia tahun 90 dan dalam wujud perempuan, kayak gitu. Itu juga banyak sesat. Makanya kenapa kita nggak boleh bodoh gitu loh, nggak boleh sampai kita nggak tahu soal beginian. Jadi kalau kita paham tentang firman Tuhan, kita akan bebas dari penyesatan, setidaknya mengurangi lah. Setidaknya kita tahu lah kalau yang mana yang salah, mana yang benar gitu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bahasa Ibrani itu termasuk bahasa purba, jadi bahasanya itu susah dipelajari kalau nggak diajarin bener-bener. Kemarin gue ketemu sama mentor gue yang kemarin yang Ko Philip Triatna. Dia ngomong gini,
YHWH, nama Tuhan kan di Ibrani, YHWH itu kan orang selalu sebutnya kan Yahweh. Walaupun sampai hari ini belum ada pembuktian benar-benar kalau YHWH itu bacanya Yahweh. Belum ada. Kenapa? Karena orang Ibrani, orang Yahudi sendiri kan nggak berani nyebut nama itu, karena hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi mereka nggak boleh. Bahkan mereka tulis di buku nih, YHWH, harus dipatahin langsung itu pensilnya. Saking mereka menjaga nama Tuhan itu kudus. Dia cara bacanya katanya lidahnya itu nggak boleh jatuh, makanya lidahnya harus diem di tempat, terus bibirnya nggak boleh ngatup. Jadi ngomongnya benar-benar pakai napas katanya. Gue juga bingung sih, gue juga emang susah, jadi kayak gue nggak bisa ngikutin sih. Tapi kalau nggak salah dia ngomongnya gini, ya bibir nggak boleh ngatup tuh. Gue ngatup tadi, W-nya ngatup, susah. Jadi kalau secara umum kan orang Israel Yahudi kan nggak boleh menyebut kata itu YHWH. Gini, bahasa Ibrani itu nggak ada huruf vokal, jadi nggak ada huruf A, E, I, O, U tuh nggak ada, semuanya konsonan gitu. Tapi cara bacanya menurut penulisan ya kadang-kadang nebak-nebak juga sih. Pokoknya gini, secara umum pokoknya orang Yahudi itu kan nggak boleh menyebut Yahweh atau Yahweh sih nggak boleh. Tapi secara huruf Ibrani udah benar, tapi bukan YHWH itu, maksudnya Yod He Vav He itu. Ntar itu pelajaran nanti, itu kapan-kapan di Tuti gue ajarin. Karena mereka bingung kalau lagi ketemu nih ngomongin tentang Tuhan kan nggak boleh sebut kan. Gimana cara ngomongnya? Akhirnya dibikinlah satu kata yang lebih halus dari Yahweh itu, tapi walaupun bukan Yahweh ya, yaitu Adonai gitu. Adonai sendiri kalau waktu dulu kuliah, Adonai itu artinya Tuan, dibikin lebih halus. Jadi ketika orang Yahudi ketemu ngomong Adonai, mereka udah paham kalau ini lagi ngomongin tentang Tuhan. Orang-orang yang baru bertobat itu, jadi mereka tuh saking mau taunya tentang Yesus, tentang perjanjian lama perjanjian baru, mereka tuh sampai bertekun. Dibilang waktu itu malah tiap hari, malah dibilang tiap hari mereka ketemu cuma buat belajar. Kenapa tiap hari? Karena mereka kebanyakan dari luar kota juga kan, dari negara, dari bangsa lain. Jadi mumpung mereka lagi di situ, mereka manfaatin waktu mereka untuk belajar. Bayangin segitu pengennya mereka tahu tentang firman Tuhan sampai mereka tiap hari rela-relain kumpul gitu. Mereka bertekun dalam pengajaran dibilang, dan dalam persekutuan. Persekutuan itu perkumpulan orang percaya gitu loh. Jadi ngumpul semua. Nah itu persekutuan. Jadi nggak cuma dalam pengajaran, tapi dalam ketika ngumpul gini, itu ada sesuatu yang kita tiba-tiba bisa dapat aja gitu. Nggak usah persekutuan kayak gini, kadang-kadang ngechat iseng aja bisa tiba-tiba ngobrolin kemana-mana yang tiba-tiba dapat, wah gue baru tahu nih, baru nih. Kadang-kadang gitu kan. Itu. Dan dibilang gini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Percaya apa enggak, setiap kali orang berkumpul ada kuasa dalam makan-makan. Semua bisnismen kalau mau deal pasti ke restoran yang mahal dan mewah supaya dealnya gampang. Ada kuasa dalam makan-makan. Lu pikir kenapa gue pilih Engs buat ibadah? Tidak ada kuasa. Iya. Orang emosi lu kasih makan adem udah, karena semuanya langsung numpuk di perut, kagak di otak kan. Kalau emosi kan di otak kan, apa lu turun langsung. Lalu ayat selanjutnya tadi 41, 42, sekarang 43. Maka ketakutanlah semua orang, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi rasul ini pelayanannya emang mirip Yesus, karena kan mereka murid langsung Yesus kan. Jadi tiap kali mereka pelayanan, mereka lagi menginjil, ngajarin orang-orang, ketemu ada yang sakit gitu, disembuhin, didoain sembuh loh pokoknya. Mungkin lagi ibadah tiba-tiba ada yang ada yang datang buta, didoain sembuh gitu. Ada yang datang stroke, sembuh. Terus tiba-tiba lagi ngajar, ada yang kejang-kejang teriak-teriak di tengah-tengah, wah kamu kerasukan, bukan kram Pak, kram gitu ya. Sembuh pokoknya gitu ya. Nggak pernah ada kena kram ya? Pernah. Oh itu enak sekali tuh. Semutan bukan kram. Malam-malam di betis. Nah itu emang selalu betis, nggak mungkin yang lain. Pernah kok sering. Nah itu. Bukan yang kesemutan. Sebutan lain. Oke, nggak penting. Oke, panjang ya. Gitu. Jadi orang-orang yang ngelihat, orang kan datang itu kan cuma buat dengar khotbah atau apa, tapi tiba-tiba ada hal lain yang terjadi waktu mereka lagi berkhotbah.
Mereka mengadakan mujizat, waktu mengadakan mujizat depan mata mereka sendiri itu langsung kayak takut gitu, kayak kok bisa gitu, gimana nih? Padahal mereka bukan nabi gitu. Tapi bisa ternyata. Kebayang sih kalau kita pas lagi ibadah terus kita punya ketika misalnya contoh doang, kita lagi ibadah ketika si Iora umurnya 5 tahun, tiba-tiba ada jemaat datang gitu kan, datang pakai kursi roda, ditumpangin tangan sama Iora, sembuh gitu. Apa enggak huru hara itu satu gereja gitu kan, gila. Ini anak kecil. Anak kecil. Ya, bapaknya sombong langsung, anak gue gitu. Bapaknya sombong langsung, anak gue nih gitu. Si Cindy juga nggak mau sombong, asi gue gitu. Gitu. Gak mau kalah, udah gak mau kalah. Gue ikutan, gue yang doain gitu. Cilik ikut juga dong. Langsung satu gereja sombong semua. Nah, di zaman rasul-rasul, mujizat dan tanda itu dipakai untuk memperkuat eksistensi dari Tuhan. Zaman rasul. Jadi supaya orang makin percaya, makanya dikasih tanda kutip ya, fasilitas dari surga, yaitu karunia. Karunia kan ada banyak kan. Dan kebanyakan zaman rasul mereka kesembuhan dan ngusir roh jahat segala macam. Jadi untuk memperkuat, misalkan rasul-rasul berkhotbah tentang percayalah dalam tanganmu ada kuasa ilahi, barang siapa yang percaya akan dikasihkan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa yang pernah Yesus lakukan ketika dia masih ada di bumi, kalian pun bisa lakukan kalau misalnya kalian mau dan percaya, misalnya gitu. Tiba-tiba ada yang sakit. Nih, contohnya, lihat nih bukti. Sembuh ya, sembuh gitu. Jadi orang percaya langsung. Nah, zaman rasul, mujizat dan tanda itu dipakai untuk hal seperti itu. Menunjukkan eksistensi dari Tuhan. Makanya banyak yang bertobat. Mereka percaya. Zaman itu, zaman sekarang, mujizat dan tanda malah jadi hiburan buat jemaat. Bayangin berapa kali ada orang yang kayak, minggu ini datang yuk ke gereja sono. Yang datang tuh pengkhotbahnya tuh si ini loh, nabi yang itu. Dia mah kalau doain sembuh semua, rebah semua kalau ditumpangin tangan. Jadi datang bukan karena buat denger firman Tuhan, tapi buat begituan. Percaya nggak kalau kok bilang kalian pun bisa nyembuhin orang sakit? Ya harus percaya, karena firman Tuhan udah bilang begitu. Kita kalau percaya sama Tuhan akan dikasih kuasa. Cuma bentuk kesembuhannya jangan lu batasin. Harus enggak harus yang buta melihat, bisu jangan yang kayak gitu. Gue udah pernah bilang dulu kalau nggak salah di TPI waktu khotbah, mujizat paling dasar yang terjadi dalam hidup kita adalah ketika kita lahir di keluarga di mana kita ada. Itu mujizat. Kenapa? Ya Tuhan yang taruh kita di rumah itu buat nolong keluarga kita. Itu udah mujizat paling dasar gitu. Nah, makanya kenapa zaman sekarang mujizat dan tanda dijadiin hiburan. Jadi jangan heran kalau banyak gereja tuh bersaing. Waduh, gereja itu pernah bikin acara ngundang nabi ini nih, kita harus ngundang dia juga biar rame. Gue pernah, denger dari mana lupa lah pokoknya. Jadi ada gereja yang kalau misalnya ibadah nih, kalau yang khotbah orang dalam gerejanya sepi, tapi kalau khotbahnya yang ngundang pendeta luar rame. Tapi setelah pengkhotbah itu nggak khotbah lagi, sepi lagi. Jadi gue nggak, maksudnya secara ini gue nih, secara logika gue, jadi lu tujuannya punya gereja buat apa ya? Maksudnya rame sepinya itu buat apa gitu? Belum lagi kayak kejadian, gue suka gini, Fir, ayo maju, didoain, maju. Buat apa didoain? Itu lagi altar call. Lah gue nggak mau maju. Kapan lagi? Lah kapan lagi apanya? Gue lagi nggak ada apa-apa yang mau didoain gitu. Jadi kayak altar call tuh kayak kapan lagi didoain? Ya apaan sih gitu? Altar call-nya lagi diskon apa gimana? Kapan lagi gitu loh? Itu gimana sih? Gue nggak masuk di ini gue gitu, nggak masuk di hikmat gue gitu loh. Dan jadi lucu kan gereja kok bersaing. Makanya ketika ada formula yang dipakai sama satu gereja dan bikin gereja itu gede dan rame, dipakai sama gereja lain supaya gereja rame kan, formula yang sama. Kalau gereja yang satu memakai full band, DJ dan lighting serta AC yang dingin untuk gerejanya jadi gede dan rame, gereja yang ngerasa gerejanya kecil terus nih, tapi yang sono rame nih gara-gara alat-alat ini semua, dia ikutan memakai itu lighting, AC, full band segala macam supaya rame, dan ternyata benar berhasil. Ya karena nggak bullshit juga ya, banyak jemaat yang datang ke gereja gede karena yaitu AC, full band, lighting, pertunjukan.
Banyak, harus diakui dong. Kalau kalian dikasih pilihan, pilih mana? Gereja yang ruang ibadahnya panas atau ber-AC? Kalau boleh memilih gitu, AC. Gitu. Kalau boleh memilih, tapi sebenarnya ketika kita melayani Tuhan, kita nggak boleh memilih kan? Kalau Tuhan suruh lu ke sono, iya kan? Pakai koteka deh, gitu. Ya kan, siapa yang tahu gitu kan? Siapa yang tahu gitu. Jangan jadikan tanda dan mujizat itu sebagai satu hal yang lebih tinggi daripada Yesus itu sendiri. Gitu. Kalau emang lu lihat ada hamba Tuhan bisa menyembuhkan penyakit, bisa bangkitin orang mati sekalipun, ya sudah, nggak usah heran. Emang itu yang seharusnya terjadi kalau kita percaya sama Tuhan. Nggak usah heran gitu loh. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang yang percaya tadi itu tetap bersatu. Bersatu gue berarti jamin mereka setuju dalam pengajaran rasul-rasul, mereka sepakat sama apa yang diajarin, mereka nggak kayak yang bentar dulu, tapi dari kitab yang lain, maksudnya kitab agama lain ngomong begini, enggak, mereka bersatu dalam sebuah pengajaran gitu. Misalnya gini, kita punya home harus punya kesatuan tentang visi. Gue udah bikin visinya, gue udah bikin misinya. Lu setuju nggak setuju, kalau lu ada di sini, lu harus ngikutin. Nah, itu namanya bersatu. Itu. Kalau ngomong, lu setuju nggak sih tinggal di Indonesia? Korupsi lah, diskriminasi, SARA segala macam, enggak. Kalau boleh bilang apaan kayak gini. Tapi karena gue warga negara Indonesia, gue tetap harus berpegang sama Pancasila, sama Undang-Undang Dasar. Nah itu, tetap bersatu namanya itu. Nggak harus sama memang, tapi menjalaninya harus dengan visi yang sama, misi yang sama. Itu bersatu. Kalau semuanya lu setuju-setuju, berarti itu namanya lu sama, belum tentu bersatu. Generous heart gitu, hati yang hati yang murah kok, bukan murah hati. Murah hati. Ini bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sih kadang-kadang terjemahinnya agak nggak enak sih. Generous heart atau murah hati adalah hal yang sulit ditemukan khususnya di zaman sekarang. Murah hati. Gua aja udah susah, malah bantu orang. Mending kalau dia balikin uang yang dipinjam. Kalau enggak gitu, akhirnya enggak berbuat baik gitu. Ah, dia mah alasan aja, dia duitnya mau banyak. Dia begitu, ada kayak gitu kan. Terus yang paling parah yang gua alamin adalah gini. Duit lu kemanain semua? Kok sampai pinjem? Lihat, kalau duitnya ada, gue gak bakal minjem. Generous heart itu hal yang gue belajar banget, khususnya dari mentor-mentor gue sebelumnya. Itu susah loh, jadi orang yang punya sifat tuh yang murah hati tuh susah loh. Apalagi ketika kita harus murah hati sama orang yang kita nggak suka. Gue percaya begini, ketika kita disuruh sama Bapa kita yang di surga supaya kita bisa murah hati, gue percaya urusan kita bukan sama orang yang kita bayain, urusan kita sama Bapa yang di surga. Suatu hari nanti kalau gue punya anak gitu, 1, 2 gitu, kakak adik, mereka pengen beli makanan yang mereka suka, mau ini gitu, apa kek, pokoknya misalnya waffle ice cream misalnya gitu ya, kayak maknya suka waffle ice cream, tapi gue beliin cuma 1, tujuannya buat apa? Sharing. Belajar untuk sharing. Misalnya yang ngomong pengen waffle ice cream itu yang kakak mau pakai waffle ice cream, adiknya nggak minta karena mungkin nggak tahu, atau dia emang yang nggak minta aja. Terus gue beliin buat ini yang kakaknya. Pas dateng, adiknya kepengen, minta dong, nggak mau dikasih sama kakaknya. Sampai minta nggak dikasih, wah sampai berantem, menangis gitu. Ini di bayangan gue ya, sebagai bapak gue bakal bilang gini, kamu harus sharing. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalau kurang nanti gimana? Lo emang kenapa? Kau emang ngomong apa kalau kurang? Nggak mau, ntar cepet habis, ntar malah kurang. Lo emang kenapa kalau kurang? Kamu pikir papa nggak mampu beliin kamu lagi kalau ini kurang? Sedangkan diajarin untuk sharing. Lo nggak mau sharing karena takut kurang. Lo pikir bapak lo nggak mampu buat beli lagi satu lagi? Nah, Tuhan juga ngedidik kita seperti itu loh. Ketika kita punya sesuatu mungkin nggak gede, tapi kita tahu nih orang membutuhkan. Lo sebenarnya bisa kasih ke dia, tapi lo nggak mau kasih karena lo pikir gua aja susah. Lu pikir Tuhan nggak mampu berkati lu lagi karena lu berkati orang lain. Nah, ini namanya iman. Lu pikir Tuhan nggak mampu gitu. Ini yang kita alamin. Kita pernah ngebantu orang duit dalam keadaan kita sendiri kurang. Ya Lia? Pernah gitu. Karena kita lagi nih, iya gue juga kurang, tapi gue lihat dia jauh lebih parah gitu. Tapi mungkin gue nggak bisa bantu full misalnya. Gue ada cuma segini nih, misalnya gitu. Tetap gue bantu. Dan sampai hari ini kita udah lihat pemeliharaan Tuhan kayak apa sama kita, gila. Makanya orang bilang di pandemi ini bilangnya, wah pandemi ini mah orang kalau nggak terus-terusan single,
gendut, gitu, atau stres. Enggak loh, gue selama pandemi ini, gue ketemu banyak temen baru yang orang ini baik-baik semua. Gue dapetin hal yang baru di pandemi. Gue dapet hal yang baru, pengalaman bagaimana gue melihat pemeliharaan Tuhan sama gue. Sampai hari ini, yang ya gue nggak bilang gue jadi tajir tiba-tiba, kagak. Tapi gue diajarin Tuhan untuk punya hati yang generous gitu, yang murah hati. Ini yang gue dapetin selama COVID. Karena gini, seandainya anak gue biarin kayak, kamu nggak mau sih? Aduh, nih anak, ya udah, papa beliin kamu lagi ya. Gue nggak bilang suruh share, gue bilang, papa beliin ya. Akhirnya anak ini balas dendam ntar sama yang ini. Karena kan ini abis duluan, ini masih ada. Dia minta, nggak mau, tadi aja lu nggak kasih, bales akhirnya. Betul nggak? Anak kecil soalnya, anak kecil. Tapi kalau nggak pernah dididik dengan benar, sampai gedenya akan membawa didikan yang salah. Gini, gue di home ini, gue udah nggak tahu dah, gue nempatin diri sama kalian itu udah kayak apa gitu, kayak kakak iya, kayak bapak iya, gitu. Cuma ya is okay, apapun boleh. Cuma hal yang gue nggak suka adalah ketika orang yang gue pimpin, orangnya tuh nggak punya hati yang sama seperti hati Kristus gitu loh, yang apa, nggak mau memberkati orang lain. Padahal lu tahu kalau Tuhan bisa memberkati jauh lebih banyak ketika waktunya udah sesuai dengan yang Tuhan tetapkan gitu loh. Gue percaya kok. Yang gue takutin gini loh, ketika kita membiarkan kelakuan kita yang tanda kutip pelit tadi, nggak mau murah hati sama orang lain, yang gue takutin gini, yang gue nggak mau terjadi. Apa yang lu tabur kan lu tuai, ya kan? Lu nabur pelit, gue nggak tahu ntar lu tuai apa. Yang jelas apa yang lu tuai akan jauh lebih besar dari apa yang lu tabur. Itu yang gue nggak mau lihat. Gue lebih suka lu punya hati yang baik daripada hati yang pelit. Gue dulu bilang sama si Livi, waktu Livi pengen bantu saudaranya buat soal duit, gue sih nggak suka sama orangnya, gue nggak suka. Terus dia tanya terus kan, jadi gimana bantu nggak? Terus akhirnya gue bilang gini, gue sih nggak setuju kamu bantu dia, tapi gue nggak larang kalau kamu mau bantu dia. Udah akhirnya dibantu. Suatu hari terjadi lagi, orang yang sama lagi, dia bilang, gue langsung kesel, ini orang gimana sih lo? Tapi setelah debat-debat gitu kan, si Livi lebih pilih untuk ngebantu. Tapi waktu Livi milih ngebantu, di otak gue langsung mikir begini, mendingan gue punya bini yang hatinya baik ya, daripada hatinya jahat ya. Ya sudahlah. Akhirnya gue berubah pola pikir gue, bilang gini, yang penting bantuan yang kamu kasih nggak nyusahin kehidupan keluarga kita. Kalau emang itu dari kelebihan, ya it's okay. Dari kekurangan juga nggak apa-apa, asal jangan sampai yang apa, kita bantu orang nih sampai kita sendiri, aduh makan apa nih kita, jangan sampai kayak gitu juga gitu kan. Butuh hikmat kan. Tambah lagi kita harus lihat yang kita bantu tuh siapa, orang yang bener-bener butuh bantuan atau orang yang kayak males aja gitu. Nah itu biasanya gue nggak mau bantu orang yang males, yang make duit pinjaman tuh kayak buat judi bola lah, apalah, nggak bakalan gue bantu biar dia ngemis-ngemis juga. Ayat selanjutnya, dan selalu ada dari mereka, jemaat yang tadi, yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Zaman itu diakonia jalan banget. Perpuluhan, buah sulung mungkin nggak ada, tapi diakonia, misi jalan terus. Dibilang selalu ada dari jemaat yang zaman dulu kan, iya, duit belum populer. Maksudnya duit yang kayak, ayo gua transfer belum populer gitu. Jadi mereka tuh kayak jual tanah, jual kambing domba, terus jual apa gitu, terus jadiin benda yang lain yang lebih berguna untuk bantu orang miskin zaman itu. Dibilang lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Yang membutuhkan sembako dikasih sembako, yang membutuhkan uang dikasih uang, yang membutuhkan jodoh ya nasib. Nggak bisa tolong, rasul-rasul juga bingung kan ya kan? Iya kan? Seperti kata pepatah, kalau lu ngerasa diri lu jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang, karena yang mestinya takut adalah orang yang lu cintai. Kan lu jelek gitu. Iya dong, lu gak usah takut untuk mencintai orang. Intinya apa? Pemberian itu harusnya yang tepat sasaran. Bukan soal kasih uang, kasih sembako, kasih alat tulis gitu kan. Tapi apa yang dilakukan dengan kepunyaannya. Kita punya kelebihan apa nih? Dengan kelebihan ini kita bisa berbuat apa buat orang lain. Ayat selanjutnya, udah gak lama sih. Dengan bertekun
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, tuh pecahin roti lagi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, ganti-gantian rumahnya, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Satu ayat ini udah ngejelasin banyak hal. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti, makan-makan di rumah masing-masing secara bergilir. Hari ini rumah ini, hari ini rumah ini, besok rumah ini, besok rumah ini, besok rumah ini gitu. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ditekanin bukan cuma di bertekun, tapi juga sehati gitu. Bertekun aja nggak cukup kalau nggak sehati. Lu rajin ke gereja, tapi lu nggak punya visi yang sama dengan gereja, susah. Kita harus sehati juga. Terus kumpulnya juga jelas di bait Allah, di gereja atau di persekutuan di mana kita ada, di wadah di mana kita berjemaat gitu loh. Ini yang gue suka nih. Penyedia makanannya itu harus ganti-gantian. Lah kan ditulis gitu kan? Secara bergilir memecahkan roti di rumah masing-masing tulisnya. Iya dong. Gara-gara itu 3.000 jiwa satu hari kok. Gila gak? 3.000 jiwa. Kita punya jemaat nih 3.000 jiwa. Oke. Kalau tiap hari, tiap kali ketemu ganti-gantian yang jadiin makan ini, itu 10 tahun kemudian baru balik lagi ke gue buat jadiin makanan. Kalau punya 3.000 jiwa. Ya dong. Ya cengli dong. Itu ini yang poin gue suka. Cuma hati-hati, ada orang yang ketika ini dilakukan dalam persekutuan gitu, ada yang gembira, tapi ada yang enggak tulus hati. Ada yang wah seru nih, tapi ada yang enggak tulus hati, tau nggak? Gue pernah cerita kan dulu kan, ini gue ngomongin komsel lain ya, nggak di sini sih komsel lain, tapi pernah terjadi nggak cuma di komsel lain, maksudnya ada beberapa komsel yang menceritakan hal yang sama, yaitu gini. Beberapa gereja-gereja, kalau model kayak gereja yang dulu si Livi sama gua ibadah dulu kayak GKJ segala macam, mereka kalau komsel bisa pakai ruangan di gereja. Jadi gereja tuh ada ruangan. Tapi kalau gereja-gereja lain kayak gua dulu kan di Gajah Mada, kalau komsel itu di rumah jemaat. Gitu. Kadang-kadang di situ terus, tapi kadang-kadang bisa gantian. Tapi kebanyakan sih di rumah itu terus gitu loh. Cuma banyak yang terjadi adalah ketika sorry deh, jangan di rumah gua lagi ya, jangan di rumah gua lagi. Gitu, pasti tanya kenapa? Wah gila itu, habis makan sampah berantakan, nggak dibantuin, piring kotor nggak di. Jadi mereka kesel. Kadang-kadang kan yang punya rumah itu orang yang baru yang habis kerja seharian gitu, udah capek, ditumpukin kerjaan lagi. Bukannya kita nggak mau melayani dengan ini, tapi kan kita juga capek gitu loh. Tanda kutip mungkin secara kasar gini, ya sadar diri, nah apa sih bantuin gitu loh, kan ini komsel bersama, lu bukan tamu sebenarnya, ya kan, ini kan sebuah kumpulan orang sehati gitu. Nah ini terjadi nih banyak banget. Ada yang kita kenal dekat juga ya, si siapa, ngedumel gitu kan, wah udah disediain semua yang terbaik, tapi pas bubar komsel, bubar aja udah, rumah ditinggalin berantakan, sapu sendiri, nyuci sendiri gitu, ngepel sendiri, gila, langsung kesel juga. Ya make sense sih. Makanya yang makan gembira, yang nggak tulus hati yang punya rumah disusahin terus. Iya dong, kan kita harus belajar dewasa juga gitu. Ini kan hal yang dasar loh, kita di rumah juga diajarin gitu kan, tapi masa ke rumah orang kagak gitu kan, kayak gitu kan, kayak gitulah. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Poin penting nih, kita sebagai orang Kristen yang ngakuin sebagai anak Allah, kita ini disukai orang nggak? Maksudnya disukai itu karena kelakuan kita. Kita ramah nggak atau kita brengsek sama orang? Kita baik atau enggak? Kita sama busuknya nggak sama teman-teman kelas? Ya abisnya semua juga gitu kok. Kalau nggak kayak gitu gua aneh ntar. Wow. Yang aneh mereka sebenarnya. Nggak usah ikut-ikutan. Ya lu berteman sama teman silakan, sama siapapun berteman. Gue juga berteman sama siapapun kok, bebas gue temenan sama siapapun. Tapi kalau gue ngeliat temen gue ngawur, gue nggak bakalan ngikutin gaya dia.
Gue cukup temenan, tapi gue nggak perlu bergaul sama dia. Justru kesempatan kita buat nunjukin ketika orang nanya, lu kenapa sih nggak mau kayak gini? Gue di sekolah dulu dikatain sok suci, sok Kristen segala macem, karena gue satu-satunya nggak mau ngerokok di kelas. Satu-satunya cowok yang nggak mau ngerokok. Kenapa? Bukan karena Kristen, emang gue gak suka rokok, udah nggak perlu Alkitab buat gituan, gue nggak suka. Tapi dikatain sok suci segala macam. Bukan sok suci, gue beneran suci, udah gitu aja. Diem langsung semuanya, langsung gak berani ngomong lagi. Udah yang penting lu diem, udah. Gue yang nggak mau ngerokok yang repot gitu. Terus dikatain banci lagi. Wah banci lu, banci nggak ngerokok. Akhirnya gue lawan, gue bilang, kapan-kapan kita ke Menteng mau nggak? Boleh, ngapain? Itu di Menteng ada satu daerah namanya Taman Lawang, isinya banci semua. Lu cari banci mana yang kagak ngerokok. Udah abis itu nggak berani ganggu gue lagi. Kita harus punya hidup yang rohaninya bagus nih. Kita berkumpul memuji Tuhan, mendengarkan pengajaran bagus. Tapi jangan sampai lupa, jangan cuma bagusnya dalam persekutuan aja. Di luar persekutuan gimana? Apakah kita disukai orang? Disukai karena perbuatan kita baik ya? Kadang-kadang kan ada orang jahat yang nggak suka karena kita baik. Ada kayak gitu kan? Kita ngomong secara umum. Kita berbuat sesuatu yang benar apa enggak sebagai anak Tuhan, baik di gereja ataupun di luar gereja. Dan gara-gara mereka punya mental seperti ini, jebak mula-mula bersekutu juga, makan bersama-sama, bergilir, lalu memberikan apa yang mereka punya untuk orang yang membutuhkan. Gara-gara itu mereka punya kebiasaan seperti itu. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Maksudnya, misalnya gue bawa sini yang belum pernah ke gereja, dia bertobat akhirnya di sini. Terus sini ketularan buat bawa temen juga, dia ceritain tentang Tuhan dan sebagainya, dan temennya akhirnya mau berterima. Akhirnya gara-gara nih temennya itu percaya gitu, percaya sama Tuhan gitu. Terus akhirnya ada 3 orang kan, gue bertiga tetap ngelakuin hal yang sama nih. Gue ngomong ke orang ini, ngomong sama orang ini, temennya ngomong sama ini, masing-masing mempertobatkan satu orang lagi. Akhirnya itu caranya yang terjadi gitu. Nggak perlu, penginjilan tuh nggak perlu yang kayak lu percaya sama Yesus kalau nggak masuk neraka gitu ya. Kita bukan hakim, jangan gitu. Maksudnya kita tunjukin dari kelakuan kita, dari apa yang kita lakukan. Makanya nggak perlu kayak gituan, cukup dari tingkah laku kita. Kita nggak perlu pusing kayak gimana ya nunjukin Kristus sama orang yang belum percaya ya. Nggak usah, lewat hidup lu bisa kok. Nilai-nilai Kristus harus ada dalam diri kita. Kita murah hati nggak? Kita punya kasih nggak? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya itu 9 buah roh lah pokoknya. Apakah kita yang ngakunya anak Tuhan ini disukai semua orang? Karena kalau sampai itu semua dilakukan, Tuhan akan menambahkan jumlah mereka. Ingat, yang nambahin jiwa adalah Tuhan. Makanya gue berapa kali, kalau lu nggak punya kerinduan kok, nggak sama orang sini ya, orang luar yang tahu gue punya gereja. Kalau lu nggak punya kerinduan kok, supaya jiwa-jiwa bertambah, nggak ada. Gue bilang gitu, nggak ada. Ini 3 aja susah gue binanya, nambah lagi gimana? Maksudnya kalau sampai ditambahkan sama Tuhan, gue punya iman, ya Tuhan udah percaya, gue udah mampu lagi, nambah lagi. Siap dibikin stres lagi Tuhan, gak siap gue. Tapi kalau sekarang, nggak ada. Ya belum dulu. Mendingan gue bina ini dulu, supaya nanti ada jemaat baru. Oke, kalian udah tahu kan caranya? Kalian yang bina ya, gue mau santai. Gitu. Itu caranya, penginjilan tuh seperti itu. Gitu. Bebek sih. Bebek. Ampun, Nam. Gitu. Pertanyaannya gini, kita di Home ini udah melakukan kehidupan komunitas yang seperti yang ditulis di ayat yang tadi nggak? Apakah kita di komunitas ini, di Home, sudah melakukan hal-hal ini? Bertekun. Kalau memang kalian bagian dari Home, tapi hubungan dengan sesamanya nggak bagus, ya bertekun dalam bangun hubungan. Nanya apa kek? Nanya Cindy lagi? Nesha apa Novi sih yang nanya Cindy? Cuma numpang lewat doang gitu, ya udah tanya aja. Coba aja tiap hari lo lakuin itu, lama-lama nambah tuh daftar list pertanyaan. Bertekun dalam bangun hubungan, bertekun melayani di sini, bertekun bangun hubungan juga sama Tuhan lewat baca Alkitab dan berdoa secara pribadi. Gue udah bilang, iman itu nggak bakalan ada dalam hidup kita kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Karena ditulis iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, titik. Jadi bohong orang yang malas baca Alkitab dia punya iman, itu bohong banget. Itu mah cuma otak sempitnya aja udah. Yang kedua, apakah kita di komunitas Home ini sudah bersehati? Apa yang jadi program gereja ini? Tema-tema yang dikasih tiap bulan, kerinduan dari gembala atas gereja ini. Gue udah bilang ada target untuk membangkitkan 5 jawatan untuk menduduki 7 gunung. Apakah itu semua kita punya hati yang sama untuk jalanin?
Gue udah bilang bersatu itu bukan soal kita setuju semuanya, enggak. Tapi kita tetap mau lakukan walaupun kita nggak setuju. Karena ya emang ini untuk kepentingan bersama. Gitu. Maksud gue gini, kalau sampai ada yang berpikir, gue nggak mau ikutin lah, gue nggak setuju abisnya. Lah kalau gitu lo ngapain di sini? Itu maksudnya jadi orang ngeyel gitu, gitu. Ya kalau mau visi yang lain ya harusnya sih di gereja lain ya kalau mau visi yang lain. Lalu yang ketiga, apakah di home ini kita sudah selalu bersekutu? Jangan tinggalkan kebiasaan untuk sama-sama berkumpul dalam ibadah, baik di family gathering ataupun tutti frutti. Walaupun lu capek, walaupun lu mungkin sudah dalam level bosen, walaupun lu lagi berantem sama orang tua, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Jangan kegampangan beralasan untuk nggak hadir dalam persekutuan. Gue pernah bahas ini waktu dulu banget di Tuti, waktu masih jumlahnya masih ya itu ya, sebelum tragedi. Gue pernah bilang jangan kegampangan tuh buat izin. Misalnya gini, ada Tuti, terus temen sekolah atau apa ngajakin nongkrong gitu. Urgensinya di mana nongkrong hari Selasa? Besok aja apa gitu loh. Kayak gitu loh, maksudnya jangan kegampangan langsung, kok gue izin ya, diajak nongkrong. Kalau gue bapaknya gue tabokin sih kayaknya sih gitu. Nah itu, kalau kayak gitu aja tuh tambahin jiwa-jiwa lagi, pusing gue makanya. Yang ini aja gitu. Jangan kegampangan beralasan untuk nggak hadir dalam persekutuan. Cek deh, orang yang jarang hadir, cek ya, orang yang jarang hadir di persekutuan yang sama, kita ngomongnya di home, biasanya kelakuannya aneh. Maksudnya aneh tuh gini, kelakuannya beda sama jemaat yang rajin hadir. Pokoknya punya pola pikir yang lain sendiri, yang beda sendiri, yang nggak nyambung. Perhatiin deh, gitu, sama yang jarang hadir. Itu biasa selalu terjadi kayak gitu. Jadi jangan pernah kegampangan untuk nggak bersekutu. Karena ketika kita makin rajin kita bersekutu, makin rajin kita ngumpul, kita makin saling kenal dan kita makin tahu apa yang dirasain, apa yang lagi mau dibangun, apa yang lagi mau dicapai. Di komunitas ini, apakah kita sudah tulus hati? Apapun yang kita perbuat untuk kepentingan pelayanan, di sini atau di home, lakukan itu semua dengan tulus. Karena kalau nggak tulus, ketika kecewa, kalau nggak tulus kita pelayanan di sini, kalau kita nggak tulus membantu di sini, ketika kecewa itu akan merambat ke sakit hati. Itu akan merambat lagi ke menjauhi perkumpulan orang percaya. Terus bisa hilang iman, terus jatuh dalam dosa, terus murtad. Tapi kalau kita tulus hati, walaupun kita kecewa, kita bisa terima dengan ikhlas. Karena nggak ada jaminannya kan, ketika kita melakukannya dengan tulus, orang itu akan merespon dengan seperti yang kita mau. Nggak ada jaminan. Sampai hari ini, ada orang yang nggak beribadah di sini, bisa tiba-tiba ngirim persembahan, dia bilang untuk pelayanan lu dan gereja. Nggak ibadah di sini loh, nggak jauh di sini. Dia cuma tahu kalau gue punya gereja. Gimana? Seperti yang gue bilang waktu dulu kan, gue nggak ada masalah semua orang yang gue layani memilih untuk nggak beribadah di sini, gue nggak ada masalah. Yang penting persembahannya ke sini, gitu lebih enak kan, asik gitu loh kayak gitu. Gitu asik banget gitu. Dan ingat, yang tadi itu, yang 4 tadi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Nggak bisa, gue bersehati tapi sendirian, ya nggak bisa lah. Namanya bersehati berarti ada lebih dari 1 orang. Gitu, gue nikah sama Livi, nggak mungkin dong gue yang pengen nikah, nggak, Livi mah nggak mau nikah. Ya kan nggak bisa gitu, harus bersehati gitu. Untuk bikin home rame itu gampang, beneran gampang banget bikin home rame. Gue bisa lakukan banyak metode yang gue pelajari dari para pastor-pastor yang lain, gue bisa gitu. Contohnya adalah membuat konten-konten yang kenapa orang baik kok selalu diperlakukan dengan tidak adil gitu. Udah nggak nyambung itu, udah yang bahas yang lain gitu. Pokoknya gitu, gue bisa bikin dari iya tahu, kamu tahu. Tato boleh nggak sih, rokok boleh nggak sih gitu ya, kayak gitu. Alis kerokan boleh nggak sih gitu ya. Masang judi bola boleh nggak sih gitu ya. Jadi 4-4-nya itu harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk bikin home rame itu gampang banget. Tapi untuk bikin home sebagai rumah yang kuat dibutuhkan yang tadi itu 4. Bertekun, bersehati, bersekutu, tulus hati, itu butuh itu semua. Jadi kenapa gua nggak ngebet sama nambah-nambah jiwa, menjangkau jiwa-jiwa 300 komsel tahun 2001 gitu kan, ada gereja-gereja kayak gitu kan ya, penawayan jiwa-jiwa, mari kita jarah gitu. Gua nggak tahu itu orang Kristen apa biang kerusuhan tuh, jarah jiwa,
Jiwa siapa yang dijarah? Jarah itu kan gini kan ya, itu punya orang, kita ambil itu kan jarah gitu kan. Kenapa kita jarah? Itu punya orang lain, lu tahu dosa nggak? Kenapa kita jarah? Berkat dari timur, utara, barat, selatan, pusat, Jakarta kan ada pusat, gitu. Ya udah buat mereka. Hati-hati sama pernyataan-pernyataan yang kita buat gitu, karena itu akan jadi jebakan. Gitu. Lu bercanda deh soal sesuatu yang nggak alkitabiah tapi jelek gitu. Bercanda aja terus, misalnya, aduh, kalau misalnya ada laki itu sini Hansel apa dia bercanda terus aja, bercanda kayak ngondek segala macam, lama-lama beneran kayak gitu. Bercanda terus kayak gitu. Ya sekali-sekali it's okay, tapi kalau selalu seperti itu akan begitu. Selalu gitu. Makanya kenapa gue udah bilang jaga perkataan. Lu tiap kali kegampangan ngomong anjing, ngomong apa, trust me, someday lu bakal dianjingin sama orang lain. Someday lu akan terjadi. Kan apa yang kita tabur kita tuai, termasuk perkataan. Iya dong, termasuk perkataan. Kalau belum punya kehidupan komunitas seperti yang disebut di atas, yang tadi itu, ya hari ini ya ambil keputusan buat bangun habit ini, jadi habit yang baru, new habit. Kita bertekun bersama, kita bersehati bersama, kita bersekutu bersama, kita tulus hati bersama. Karena kalau dilakukan bersama-sama semua lebih enteng. Katakanlah lu nyerah di jalan, katakanlah lu ngerasa berat di jalan, lu kontak. Kok gue udah nggak bisa? Nah, udah paling sering kontak gue udah berapa kali? Kok udah nggak bisa nih, kok udah nggak tahan ya, gara yang kondisi rumahnya itu segala macam. Ya gue emang nggak mungkin ke rumah dia buat bawa golok pentungan atau linggis, gue nggak mungkin gitu loh. Tapi apa yang bisa gue lakukan, gue lakukan. Gue kuatin dia ngomong gini, sambil gue kasih sogokan, gitu. Gitu aja udah. Apa yang bisa kita lakukan gitu loh.